Episode kali ini, Paimin akan membawakan alur film yang menceritakan kisah asmara seorang janda kembang. Gak usah pakai lama, mari kita mulai. Film dibuka dengan seorang janda kembang bernama Xiuman. Di sini dia baru saja diceraikan suaminya karena dia nggak mau diajak iclik sama suaminya. Sehari-hari, Xiuman bekerja sebagai perawat. Rumah tangga yang kandas membuat dia sangat stres. Hal itu pun berdampak pada pekerjaannya jadi berantakan. Akhirnya, bos di rumah sakit meminta Xiuman mengambil cuti untuk menenangkan pikirannya. Saat cuti, Xiuman pergi mengunjungi ayahnya yang kebetulan sedang ulang tahun. Ayah Xiuman mempunyai usaha rumah makan. Jadi, malam itu dia dinner bareng karyawan ayahnya untuk merayakan ulang tahun. Di saat makan bersama, ayahnya menanyakan hubungan Xiuman dengan suaminya. Sebagai ayah, ia sangat berharap segera mendapatkan cucu. Ternyata Xiuman menutup rapat-rapat masalah rumah tangganya. Jadi keluarganya nggak tahu kalau Xiuman sudah bercerai. Ayah Xiuman juga menyinggung gaji Xiuman yang sangat kecil. Xiuman pun jadi kesal. Saat Xiuman meninggalkan meja makan, dia nggak sengaja menjatuhkan mainan dewasanya. Hal itu pun membuat seluruh orang menjadi gagal fokus. Ayahnya pun langsung tahu kalau rumah tangga Xiuman sedang tidak baik-baik saja. Ayahnya bertanya pada Xiuman apa yang sebenarnya terjadi. Xiuman pun ikut emosi. Dia mengeluarkan semua unek-uneknya kepada ayahnya. Lalu dia pun pergi meninggalkan ayahnya. Xiuman tiba-tiba datang ke rumah mantan suaminya. Di sana dia mengajak suaminya untuk balikan dan mencoba mengajak untuk iclik. Meski awalnya tergoda, namun mantan suaminya menolak ajakan Xiuman. Setelah itu Xiuman dapat kabar kalau ayahnya terkena serangan jantung. Jadi ayahnya baru saja berdebat dengan Satpol PP yang mau menurunkan plang nama warungnya. Karena plang nama itu sudah ada sejak lama, ayah Xiuman tak mau menurunkan plang nama itu. Saat di warung, Xiuman harus menghadapi Satpol PP yang kekeh akan menurunkan plang nama warung. Setelah berdebat, pada akhirnya Xiuman harus merelakan plang nama warungnya diturunkan. Xiuman bingung harus berbuat apa. Apalagi ayahnya tidak memperbolehkan dirinya untuk masuk ke area dapur. Sehingga Xiuman sama sekali tidak bisa masak. Xiuman hanya bisa duduk terdiam meratapi rumah makan ayahnya menuju kebangkrutan. Ia pun memutuskan fokus menata rumah makan ayahnya sambil merawat ayahnya. Di saat Xiuman bingung, tiba-tiba datanglah seorang koki tampan bernama Jihao. Jadi Jihao adalah seorang koki lulusan luar negeri. Entah apa yang merasukinya, sehingga dia mau bekerja di sebuah rumah makan yang hampir bangkrut. Hal ini pun sangat membantu Xiuman menjalankan warung ayahnya. Untuk menenangkan dirinya, Xiuman menjalani sebuah terapi yang membuat dia tenang dan lebih rileks. Sepulang dari terapi, Xiuman tak sengaja bertemu dengan teman SD-nya yang sekarang berprofesi sebagai penari tiang. Temannya ini mengajak Xiuman untuk mampir dan belajar menari di tempatnya. Saat sampai warung, Xiuman terkejut melihat warung begitu ramai. Hal ini karena sambal racikan Jihao sangat pedas, membuat semua orang jadi suka. Apalagi, ini salah satu sambal legendaris warung itu. Hal ini membuat semua karyawan jadi senang. Mereka tidak akan bangkrut dan bisa membayar uang sewa. Di sini Xiuman sebenarnya gak suka dengan Jihao, karena dia selalu tebar pesona pada setiap wanita. Seperti saat mereka lagi di pasar mencari bahan baku. Jihao menggoda wanita penjual jahe. Jihao memang orangnya sangat ramah dan mudah bergaul dengan semua orang. Saat di dapur, Jihao mengajak Xiuman untuk masak bareng. Dia berencana membuat menu makanan legendaris warung itu. Menu itu sudah lama tidak dibuat oleh ayah Xiuman. Xiuman dan Jihao mulai akrab. Suatu hari, Jihao cerita kenapa dia mau menjadi koki di rumah makan ayahnya Xiuman. Jadi rumah makan ayahnya Xiuman adalah tempat favorit bagi orang tuanya. Waktu bocil, dia juga sering diajak ke sana. Dia ingin mengenang masa-masa indah bersama kedua orang tuanya. Xiuman perlahan-lahan mulai dekat dengan Jihao. Dia mulai menerima kehadiran Jihao di warungnya sebagai koki. Singkat cerita, Xiuman datang latihan di sanggar tari milik teman SD-nya. Xiuman sepertinya tertarik untuk belajar tari tiang. Tentunya, temannya dengan senang hati akan mengajari Xiuman. Di warung, Jihao sedang memijit kaki mbak penjual jahe. Setelah itu, mbak penjual jahe menggoda Jihao dan akhirnya terjadilah perkelahian di dapur. Xiuman yang baru balik ke warung gak sengaja melihat Jihao sedang adu mekanik. Xiuman pun mengintip mereka. Di sini dia malah jadi sangwek. Hari-hari pun berlalu, ia pun mulai datang latihan menari tiang. Dengan sabar temannya mengajari Xiuman. Di sini Xiuman juga curhat masalah yang ia hadapi pada temannya. Kalau dia ingin merasakan sentuhan pria lagi. Temannya pun menyarankan Xiuman untuk mencoba mencari pacar lewat aplikasi kencan. Xiuman pun memutuskan untuk mencari pasangan melalui aplikasi kencan. Tapi ternyata tidak berjalan mulus. Yang ia temukan malah berbagai jenis laki-laki unik. Bahkan dia to the point mengajak untuk check-in pada salah satu laki-laki. Namun saat dia izin mandi, laki-laki itu tiba-tiba pergi begitu saja.
Sioman juga mencoba pergi dugem untuk mencari cowok, namun hal itu juga tak berhasil. Karena frustasi, Sioman melampiaskan kekesalannya di dapur. Dia mencampur semua bahan yang ada. Tak lama, Jihao datang dan menenangkannya. Jihao memeluk Sioman. Karena terbawa suasana, Sioman mulai merasa nyaman. Dan pada akhirnya, Jihao mendapatkan apem legit bosnya. Mereka pun adu mekanik di dapur. Setelah dikasih terong Jihao, Sioman makin ceria, lebih banyak senyum dan ramah. Hal ini berdampak pada hubungannya dengan Jihao. Mereka sering menghabiskan waktu bersama, bersenda gurau, bermesraan, dan ijlik. Hubungan Sioman dan Jihao semakin dekat. Mereka layaknya pasangan yang sedang kasmaran. Tapi semua itu berubah ketika Sioman melihat saat Jihao berduaan dengan mbak penjual jahe. Padahal mereka berdua lagi nggak ngapa-ngapain. Mbak jahe cuma mengantar pesanan. Sioman jadi salah paham. Semenjak kejadian itu, Sioman jaga jarak pada Jihao. Permasalahan Sioman bertambah ketika pemilik ruko datang dan memberitahu kalau sewa ruko akan habis, dan dia juga akan menaikkan biaya sewa ruko. Jihao pun menyarankan Sioman untuk tak memikirkan masalah itu. Karena stres dengan masalah asmara dan warung, Sioman pergi sendirian untuk makan ayam. Salah satu pelanggan warung bernama Ahim mencoba mendekati Sioman. Ahim mencoba untuk mengenal lebih dekat Sioman. Ahim juga mengajak Sioman pergi kencan. Ahim datang ke warung dan mengajak Sioman pergi kencan di depan Jihao. Walaupun Jihao terlihat cemburu, tapi Sioman gak peduli. Sioman dan Ahim pergi kencan. Mereka nonton bioskop. Sepulang kencan, Sioman mengajak Ahim untuk datang nonton dirinya saat melakukan tari tiang. Ahim adalah pria beruntung. Dia bisa melihat tubuhnya Sioman yang semplehot. Dengan percaya diri, Sioman menari di hadapan Ahim. Sedangkan Ahim hanya bisa menelan ludah. Namun karena gak kuat iman, Ahim justru kabur dari sana. Sioman pun kebingungan. Lagi-lagi dibuat sakit hati oleh seorang pria. Di sisi lain, Jihao memilih mundur dari posisi koki. Dia merasa kalau Sioman sudah menemukan cinta sejatinya. Saat pamitan, Jihao memberikan cipokan terakhirnya untuk Sioman. Sebelum pergi, Jihao meninggalkan sebuah surat. Isi surat itu adalah perasaan cinta yang selama ini ia rasakan kepada Sioman. Dia juga bilang kalau sudah menemukan tujuan hidupnya, dia akan membuka warung di desa ibunya. Jihao juga berpamitan pada ayah Sioman. Dia berterima kasih karena sudah diberikan kesempatan bekerja di rumah makan miliknya. Selain itu, Jihao juga menuliskan semua resep makanan agar Sioman bisa belajar memasak. Kini Sioman belajar memasak dari buku itu, tapi air matanya terus menetes karena kepergian Jihao. Suatu hari, Sioman bertemu lagi dengan Ahim. Di sini Ahim meminta maaf dan mengajak Sioman untuk menikah, tapi Sioman menolaknya. Dari semua kisah yang ia lalui, Sioman pun sadar bahwa ia seharusnya banyak bersyukur. Sioman masih memiliki seorang ayah di sisinya. Film diakhiri dengan ditutupnya warung dan foto bersama karyawan. Pesan dari film ini adalah Game Boy membuat pikiran jadi tenang. See you, jangan lupa subscribe dan semoga di bulan ini lancar rezekinya ya.